Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidun Sultani dengan NIM G0025081 dari kelompok A7 dengan aslab Mbak Liza. Di sini saya akan melaporkan laporan anatomi saya. Di sini ada dua laporan 1 dan 2, di mana masing-masing laporan terdapat berbagai macam pertanyaan. Kita mulai saja dari laporan pertama. Saya akan bacakan soalnya terlebih dahulu. Saat kegiatan bermain, Rusdi, seorang anak laki-laki usia 4 tahun, tiba-tiba berhenti berlari karena sesak napas, dengan bibir dan ujung jari tampak kebiruan. Rusdi kemudian berjongkok beberapa saat hingga kondisinya membaik. Ibunya menyampaikan bahwa sejak bayi anak sering mengalami kebiruan, terutama saat menangis atau lelah, dan pernah didiagnosis dengan tetralogi ovalot. Kemudian di sini pertanyaannya, jelaskan sirkulasi fetal. Kemudian yang B, jelaskan salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal setelah lahir. Kemudian yang C, jelaskan vaskularisasi arteri dan vena jantung. Langsung saja kita mulai dari yang pertama, fetal circulation. Jadi dulu ketika kita bayi, berbeda dengan saat kita sudah lahir, saat janin atau saat fetal, ductus venos, paru-paru bayi itu belum berfungsi secara maksimal. Karena itulah terdapat struktur-struktur seperti ductus venosus, ductus arteriosus, kemudian arteria umbilicalis, vena umbilicalis. Di sini juga karena tidak ada paru-paru, fungsi dari paru-paru ini digantikan oleh plasenta. Plasenta ini yang menjadi tempat pertukaran oksigennya. Di sini saya akan bacakan. Jadi fetal circulation dari pertama plasenta. Plasenta mengalirkan darah ke vena umbilicalis, kemudian ke ductus venosus, kemudian dilanjutkan ke vena porta hepatica, kemudian ke vena cava inferior, terus atrium dextra, lanjut ke foramen oval. Nah, ini juga struktur yang ada ketika kita janin, kemudian ketika kita dewasa, ini akan menutup foramen oval menjadi fossa ovalis. Foramen oval ini di sini sepertiga ke ventriculus cordis dexter, terus kemudian dia mengalirkan darah lanjut ke pulmonal yang fungsinya itu. Terus lanjut ke atrium sinistra, lanjut ke ventriculus cordis sinister, masuk ke aorta, lalu ke sistemik ke seluruh tubuh. Kemudian kembali ke cor melalui vena cava superior dan inferior. Dan lanjut ke atrium dextra seperti biasa. Kemudian ke ventriculus cordis dexter. Nah, sebelum ke truncus pulmonal, karena dia tidak ada paru-paru, jadi di sini ada ductus arteriosus yang kemudian menghubungkan sebagai jalan pintasnya, menghubungkan ke aorta descendens dengan arteria iliaca communis, lanjut ke arteria umbilicalis, kemudian dialirkan lagi ke plasenta untuk kemudian disaring. Nah, ini darah miskin O2 ke plasenta lewat arteria umbilicalis. Nih, arteria umbilicalis. Tadi yang darah kaya CO2, darah ya kaya CO2. Kemudian yang kaya O2 itu dari atas ini, vena umbilicalis, setelah disaring dan lanjut ke ductus venosus. Terus di sini alur utamanya sudah saya jelaskan tadi. Lalu ketika bayi lahir, tadi itu yang sudah saya mention sedikit, foramen oval itu berubah menjadi fossa ovalis, ductus arteriosus itu diubah menjadi ligamentum arteriosum, ductus venosus diubah menjadi ligamentum venosum, vena umbilicalis diubah menjadi ligamentum teres hepatis, dan distal arteria umbilicalis diubah menjadi ligamentum umbilical medianum. Tapi di sini di pertanyaan yang B itu kan ada salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal. Salah satu gangguannya itu bisa patent foramen oval. Jadi patent foramen oval ini kegagalan dari penutupan foramen oval. Foramen oval kan sebenarnya lubang ya. Kemudian ketika kita lahir, foramen oval ini kemudian menjadi fossa ovalis, ditutup. Ya, makanya dia menjadi fossa ovalis. Ketika ini gagal ditutup, otomatis darah yang berada seharusnya tekanan, jadi pengaruhnya lebih ke tekanannya. Tekanan dari kiri itu bisa ke kanan. Itu sebenarnya masih bisa ditoleransi, tapi berbeda ketika kanan kan dia berarti kan kaya dengan CO2. Kanan ketika dia ke kiri, arah kanan ke kiri, itu nanti dia akan dialirkan ke seluruh tubuh, dimana itu masih kaya CO2. Kalau misalkan dari kiri ke kanan, berarti kan dari kiri kan sudah kaya O2. Itu misalkan ke kanan itu berarti masih aman, karena nanti akan disaring lagi. Nah, itu dia, makanya tadi dia mengalami tetralogi ovalot. Kemudian yang C, jelaskan vaskularisasi arteri dan vena jantung. Di sini vaskularisasinya dari aorta ascendens di atas ini, kemudian arteri coronaria dextra, kemudian arteri coronaria sinistra, kemudian dari arteri coronaria ini dia akan membelah ya. Ada ramus nodulus SA, ada ramus marginalis dextra, ramus interventricularis posterior, kemudian coronaria sinistra ini
lanjut ke ramus interventrikular anterior, yang bagian anterior amilateralis, ramus circumflexus berarti kan dia miring, set gitu. Lalu ramus marginalis sinistra. Dan ini ramus interventricularis itu dia akan berjalan bersama dengan vena cardiaca magna yang berada di dalam sinus coronarius. Nah, di sini ada sinus coronarius, dalam atrium dexter itu ada sinus coronarius. Dimana kalau kita lihat di dalam eksternalnya itu dia terdapat sulcus sebagai tempat sinus coronarius ini. Nah, sinus coronarius ini dimurai oleh vena cardiaca magna, vena cardiaca parva, vena cardiaca media, vena cardiaca posterior, oblique atria sinister. Sebenarnya yang penting sih 4 ini ya. Terus ini ada juga posterior ventriculis sinistra. Kemudian vena cordis minima, vena-vena kecil yang berada di dalam jantung itu akan langsung bermuara melalui foramina venarum cavarum. Ini kalau kita lihat. Jadi tadi nih, ini sulcusnya, kemudian ada sinus coronariusnya di parva ke sini, magna ke situ. Oke, saya akan lanjut saja ke laporan yang kedua. Kemudian lanjut ke laporan yang kedua, saya akan bacakan soalnya. Saat musim hujan, Badi mengeluhkan hidung tersumbat yang berlangsung beberapa hari, disertai nyeri pada daerah pipi yang memberat saat menunduk. Ia juga merasakan lendir kental mengalir ke tenggorokan. Pada pemeriksaan, dokter mencurigai adanya peradangan pada sinus maxillaris yang berkaitan dengan gangguan drainase di meatus nasi medius. Kemudian pertanyaannya, yang A, jelaskan sinus-sinus paranasal yang terdapat pada hidung beserta fungsinya. Yang B, sebutkan pembagian meatus nasi dan lubang muaranya masing-masing sinus. Sedangkan yang C, jelaskan mengapa sinus maxillaris lebih sering mengalami sinusitis dibanding sinus yang lainnya. Kita akan mulai dari yang A, jelaskan sinus paranasal. Jadi di sini ada sinus paranasal. Sinus sendiri adalah suatu rongga dalam hidung, ya. Sinus paranasal berarti sinus yang berada dalam hidung serta dia parah, berarti banyak. Kemudian di sini ada sinus frontalis, berarti dia di sini frontalis. Kemudian ada cellula ethmoidalis, kemudian ada maxillaris. Nih kalau kita lihat dari anterior dan versi dari lateralnya. Nah, sinus ini sendiri sebenarnya fungsi utamanya untuk menghasilkan mukus, ya. Terus dia juga bisa untuk mengurangi berat relatif, meningkatkan resonansi suara, serta bisa melembabkan tadi karena mengeluarkan mukus juga. Terus serta untuk melindungi struktur yang sensitif dan berperan dalam pertahanan tubuh. Kemudian yang A sudah, kemudian yang B sudah masuk bagian meatus nasi. Nah, di sini ada macam-macam meatusnya. Ini tuh sebenarnya hasil dari konka-konka. Konka-konka ini adalah suatu tulang yang melipat, ya, tulang otak yang melipat. Di sini ada konka nasal superior, media, dan inferior, yang kemudian akan membentuk menjadi yang atasnya ini recessus sphenoethmoidalis. Ini di sini ya. Di atasnya dari tadi konka nasalis superior. Kemudian ada meatus nasi superior, kemudian ada meatus nasi media. Nih. Ini berarti meatus nasi. Ini berarti konka nasalis superior, ini media, ini inferior, ya. Kemudian ada meatus nasi media tadi udah, meatus nasi inferior, yang masing-masing ini akan dimuarai oleh sesuatu. Dari recessus sphenoethmoidalis itu akan dimuarai oleh sinus sphenoidalis. Meatus nasi superior ya di sini ini akan dimuarai oleh muara dari cellula ethmoidalis posterior nih, cellula ethmoidalis posterior. Bagian posteriornya dari cellula tadi. Terus meatus nasi media, ini ada banyak dalam meatus nasi media yang bisa kita beda di sini. Ada bula ethmoidalis, kalau kita lihat mungkin di dalam yang lebih jelas lagi itu dia seperti ini bula. Terus kemudian hiatusnya itu bawahnya salurannya. Kemudian ada infundibulum ethmoidal di dalam ujung anterior yang tadi hiatus kan berarti ini. Nah, itu dalam anteriornya. Kemudian proses uncinatus itu di bawah dari hiatus melunaris tadi. Kemudian ada meatus nasi inferior, itu muara dari ductus nasolacrimalis. Yang dimana ductus nasolacrimalis kita tahu sendiri itu dia mengalirkan air mata dari saccus conjunctivalis oculi. Oke. Lanjut, jelaskan mengapa sinus maxillaris. Nah, ya jadi kan di sini ada sinus banyak tadi. Kenapa maxillaris itu lebih sering untuk terkena sinusitis? Itu karena kalau kita lihat sinus maxillaris kan dia berada di dalam sini, dimana dia kalau untuk mengeluarkan mukusnya dia harus ke atas, sehingga nanti akan melawan gravitasi, ya teman-teman. Dia akan melawan gravitasi. Selain itu dari lubang drainase lebih tinggi, ya itu tadi dia di atas itu dia akan melawan gravitasi. Nah, jadi kalau misalkan dia karena sudah ada tekanan dari gravitasi, dia tuh drainasenya akhirnya bergantung pada silia. Jika silia terganggu, otomatis lendirnya akan menumpuk, sehingga dari sini itu nantinya akan menumpuk di situ.
sehingga nanti bisa sempit dan mudah tersumbat. Nah, dari lendir-lendir yang tertahan ini jadi tempat berkembangnya bakteri sehingga menyebabkan terjadinya sinusitis. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih.